Swastiastu. Halo pemirsa Hindu Channel, hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas mengenai materi surga cuta dan neraka cuta. Tentu pemirsa sudah pernah mendengar apa itu surga cuta dan neraka cuta. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai surga cuta dan neraka cuta, kita akan membahas sedikit mengenai apa itu Pancasrada. Nah, mendengar Pancasrada tentunya pemirsa sudah pasti dan juga sudah sering mendengar di telinga kita mengenai Pancasrada. Nah, apa sebenarnya Pancasrada? Pancasrada ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan srada yang berarti keyakinan. Jadi Pancasrada ini dapat kita artikan bersama sebagai 5 keyakinan yang diyakini oleh umat Hindu. Nah, apa saja sih sebenarnya bagian dari Pancasrada itu? Langsung saja yang pertama yaitu yakin dengan adanya Brahman. Dan yang kedua, yakin dengan adanya Atman. Yang ketiga, kita semua meyakini adanya karma pala. Dan yang keempat, kita meyakini adanya punarbawa atau samsara, yaitu kelahiran kembali. Dan yang kelima, kita meyakini adanya moksa atau kebebasan yang abadi. Lebih lanjut lagi, kita akan membahas mengenai punarbawa. Nah, punarbawa ini biasa kita kenal sebagai samsara atau juga reinkarnasi sebagai kelahiran kembali. Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari dua kata. Yang pertama adalah punar berarti kembali dan bawa yang berarti lahir. Dapat kita artikan bahwa punarbawa berarti kelahiran kembali. Dalam dewasa ini tentu pemirsa sering sekali mendengar kata punarbawa, samsara, atau reinkarnasi. Kelahiran kembali atau reinkarnasi seringkali kita kaitkan dengan karma pala. Kelahiran kita ke dunia ini berkaitan erat dengan karma pala kita pada kehidupan terdahulu. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk kita. Tentunya kita bertanggung jawab untuk selalu menerima atas apa yang telah kita perbuat. Dengan meyakini adanya punarbawa atau reinkarnasi, kita tentu meyakini bahwa kelahiran kita ini bukan berarti tanpa sebab. Tentunya dengan alasan dan juga dengan adanya karma pala pada masa terdahulu. Nah, pada kehidupan saat ini, di saat kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki setiap karma wasana kita terdahulu. Di kehidupan sekarang, kita diberikan kesempatan untuk berbuat dharma lebih banyak lagi. Setiap manusia tentu dilahirkan berbeda-beda. Pemirsa tentu menyadari bahwa kita kerap kali menemukan banyak keadaan dalam setiap individu. Seperti kita melihat banyak orang yang lahir dalam keadaan fisik yang tidak sempurna, namun tetap saja kita juga tetap melihat bahwa banyak orang yang terlahir dalam keadaan sempurna. Selain itu, kita juga menyaksikan bersama terdapat banyak orang atau kita sendiri bahkan mengalaminya pada saat kehidupan kita, seperti keadaan miskin, kaya, keadaan cantik, rupawan, atau keadaan yang buruk rupa sekalipun. Semua ini terjadi atas karma yang kita perbuat sendiri. Untuk itu kita harus menerima hasil dari karma yang kita lakukan. Keadaan atau kondisi kita saat ini tentu ditentukan dari mana kelahiran kita. Di dalam agama Hindu kita diajarkan untuk meyakini alam lain setelah kelahiran, yaitu alam surga, neraka, dan moksa. Nah, untuk itu langsung saja kita membahas mengenai apa itu surga cuta dan neraka cuta. Baik, yang pertama langsung saja mengenai surga cuta. Nah, apa itu sebenarnya surga cuta? Surga cuta adalah kelahiran di mana seseorang itu lahir dari surga. Nah, ciri-cirinya itu tidak hanya meliputi kondisi fisik seseorang, tetapi juga kondisi jiwa atau batin seseorang. Sifatnya itu dipengaruhi dari mana seseorang itu lahir. Kondisi fisik atau ciri-ciri fisik kelahiran surga cuta seperti orang-orang yang lahir dengan kondisi yang rupawan, cantik, tampan, dan kesempurnaan dalam fisik. Selanjutnya, untuk sifatnya biasanya memiliki welas asih, suka mempelajari sastra, bijaksana, dan baik hati. Nah, apakah kita tergolong dalam surga cuta? Semoga saja, swaha. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu kelahiran
dari neraka. Seseorang yang terlahir dari neraka disebut dengan neraka cuta. Adapun ciri-ciri seseorang yang terlahir dalam neraka cuta, biasanya dalam kondisi fisiknya itu mengalami ketidaksempurnaan atau cacat, bisu, tuli, sumbing, dan juga dalam perilaku keseharian atau dalam sifat, biasanya kita dipengaruhi untuk melakukan tindakan-tindakan adharma, atau seperti biasanya suka mencontek, mencuri, suka berbohong, gemar korupsi, dan perilaku yang dilarang dalam agama. Semoga kita semua terhindar dari perilaku tersebut. Setelah kita mengetahui apa saja kelahiran surga cuta dan neraka cuta, terkait dengan itu terdapat dijelaskan dalam Saras Camuscaya Sloka 4, yang artinya, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan samsara, lahir dan kematian berulang-ulang, dengan berbuat baik. Demikian keuntungan menjelma menjadi manusia. Nah, tentunya selain itu pemirsa, kita juga menyadari adanya perbedaan atau rua binede, baik itu baik ataupun buruk, baik itu kita cantik atau tidak cantik, atau tampan atau tidak tampan, tapi kita tetap harus mensyukuri hidup ini dengan selalu berbuat dharma, agar kita bisa terbebas dari kelahiran berulang-ulang atau punarbawa ini. Untuk itu, kita selalu meningkatkan kualitas diri kita dengan selalu berbuat baik. Dan jangan lupa untuk selalu menebarkan kasih kepada setiap makhluk. Sampai di sini saja pembahasan kita mengenai surga cuta dan neraka cuta. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua dan mampu meningkatkan pengetahuan kita. Saya akhiri dengan salam Parama Santi. Om Santi Santi Santi.